Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita tidak akan mungkin mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini di Masjid Al-Azhar ini kita kehadiran guru kita, Ustadz Abdullah Zain, yang dimana insya Allah akan memberi kajian ilmiah di Masjid Al-Azhar ini. Saya sedikit membaca biografi singkat ya. Saya perkenalkan sedikit Ustadz Abdullah Zain. Beliau domisilinya itu di Purbalingga, Ustadz ya. Di Purbalingga. Di sini tidak tertulis untuk tahun kelahiran beliau, tapi tadi malam Ana sempat ngobrol sama beliau. Ternyata tidak beda jauh umurnya sama Ana. Beda selisihnya cuma 5 tahun. Beneran, nggak percaya ya? Ana umurnya sekarang 30 tahun. Berarti beliau? Bukan. Wah, sudah 35 tahun. Ya, jadi Ustadz Abdullah Zain selain sibuk dalam berdakwah, beliau juga adalah pengasuh pondok pesantren Tunas Ilmu di Purbalingga. Di tahun 99 beliau menuntut ilmu di Fakultas Syariah Institut Studi Islam Darussalam Gontor. Dan di tahun 2000 beliau mengikuti, mungkin bisa dikatakan seperti kursus bahasa, Ustaz ya, kursus bahasa Arab Ma'had Lughah Islamic University of Medina di Madinah, dan S1-nya di Fakultas Hadis sama juga di Universitas Madinah di Fakultas Hadis dan Dirasat Islamiyah, dan cum laude, Masya Allah. Dan beliau mengambil S2 tetap di Universitas Madinah di jurusan Akidah, Masya Allah, cum laude juga, Masya Allah. Dan ada beberapa karya ilmiah beliau, diantaranya ya, Imam Syafi'i menggugat syirik, pembelaan Imam Syafi'i dan para pengikutnya terhadap tauhid, itu di tahun 2007. Selain itu ada 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah di tahun 2007, dan masih banyak karya-karya ilmiah dari beliau. Alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Abdullah Zain, tapi sebelum itu saya akan sedikit membaca tata tertib kajian ya. Yang pertama, seluruh jamaah dihimbau agar menyimak materi yang disampaikan dari beliau dengan khidmat. Bagi yang membawa putra-putri, mohon menjaganya agar insya Allah tidak mengganggu kajian kita kali ini. Dilarang merekam kajian dalam format video atau audio. Audio juga, Ustaz? Nggak tahu itu panitianya. Mungkin ya, tapi kita harus ikuti ya. Ini tata tertib dari panitia. Dilarang merekam kajian dalam format video atau audio dan memotret tanpa izin dari panitia. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama berada di lingkungan Masjid Al-Azhar. Dan yang terakhir, bila memerlukan informasi atau bantuan, silakan untuk menemui panitia yang menggunakan tanda pengenal. Dan bagi saudara-saudariku yang ingin bertanya, boleh ditulis dulu, insya Allah nanti di akhir kajian insya Allah Ustadz Abdullah Zain akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum semua. Tidak panjang lebar lagi, langsung saya serahkan kepada guru kita, Ustadz Abdullah Zain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu taman surga yang kita harapkan semoga di dalamnya kita bisa menimba ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para hadirin, hadirat, para alim, para ulama, para sesepuh takmir Masjid Agung Al-Azhar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Tengku Wisnu Abu Adam yang sudah memberikan pengantar. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Materi kita hari ini keran apa? Kebaikan, bukan keran kamar mandi ya. Saya akan mengawali kajian ini dengan sebuah pertanyaan besar yang saya berharap semoga jamaah sekalian menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Pertanyaannya, apakah saat ini kita sudah menjadi muslim yang ideal? Yang menjawab sudah, mohon angkat tangan. Kok nggak ada? Ini tawadu apa memang kenyataannya kayak gitu? Masa nggak ada yang ngatain saya Ustadz gitu? Nggak ada. Apa terlalu pede gitu nanti takutnya gitu ya? Nah. Saya sebenarnya nunggu ada yang mengatakan iya gitu loh. Kalau ada yang mengatakan iya, ada pertanyaan berikutnya. Kalau nggak ada yang mengatakan iya, udah selesai kita. Nggak ada nih. Nggak ada. Baik. Sekarang, kalau misalnya antum ditanya, muslim yang ideal sih kayak apa? Nah, kayak apa sih kriteria muslim yang ideal? Ini penting, karena kita semuanya pengen menjadi muslim yang ideal. Supaya kita jadi muslim yang ideal, kita tentu harus tahu gimana caranya, apa kriterianya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan salah satu kriteria muslim yang ideal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya muslim yang ideal adalah muslim yang orang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Apa kriterianya? Muslim yang ideal adalah muslim yang orang lain akan selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Sudah tahu kriterianya? Gimana? Ideal nggak kita? Udah ideal belum?
Sudah? Belum? Insya Allah. Alhamdulillah nih. Ini yang saya tunggu tuh dari tadi tuh. Insya Allah. Kalau misalnya ada yang mengatakan belum, berarti selama ini kita suka ganggu ya? Iya. Ganggu dengan apa? Lisan, perbuatan, macam-macam. Kadang-kadang ada orang ganggu nggak kerasa ganggu. Maaf nih, maaf. Bau badan. Ganggu nggak? Ganggu, ya. Bau badan. Baunya nggak sedap, tapi ngeri-ngeri sedap. Jadi baunya nggak enak, itu ganggu. Ya. Maaf nih, kadang-kadang bau tubuh, kemudian maaf bau mulut. Biasanya yang habis makan semur, jengkol. Ketika langsung ke masjid, Allahu Akbar. Barnya itu langsung menyebar. Ini secara tidak kita rasa ternyata kita telah menjadi muslim yang tidak ideal. Kenapa? Karena kita mengganggu orang lain. Dan bukan hanya mengganggu orang lain, termasuk mengganggu malaikat. Hebat ini orang berani ganggu malaikat. Nabi SAW mengatakan, innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat itu akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Ya. Segala sesuatu yang mengganggu manusia akan mengganggu malaikat. Maaf nih, selain bau jengkol, kadang-kadang bau apa? Ya pete sama aja, satu spesies sama jengkol. Bau rokok. Bau apa? Rokok. Ganggu tak tuh? Ganggu. Maaf nih, yang masih merokok, ya, yang masih merokok, saya katakan dengan terpaksa, Anda belum menjadi muslim yang ideal. Karena muslim yang ideal adalah muslim yang tidak mengganggu saudara-saudaranya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan seterusnya. Pada hari ini kita akan berusaha mempelajari untuk melangkah satu langkah lebih maju lagi. Karena kita tahu bahwa dalam agama kita yang namanya tingkatan ketakwaan, tingkatan ketaatan beragama itu terbagi menjadi 3. Yang paling rendah ada Islam, di atasnya Islam apa? Iman, di atasnya lagi ihsan. Kalau pelakunya Islam itu pelakunya adalah Muslim, kalau iman pelakunya adalah mukmin, kalau ihsan pelakunya adalah muhsin. Kalau tadi kita baru bicara masalah muslim. Ya, subhanallah, ini baru muslim. Baru ditanya muslim, kita nggak ada yang ngaku muslim ideal. Belum kita tanya mukmin, belum kita tanya muhsin kalau kayak gitu. Akan tetapi kita jangan putus asa. Ya. Kita jangan putus asa dengan kondisi kita saat ini. Akan tetapi kita berusaha bagaimana supaya setiap harinya kita selalu naik pangkat kebaikan. Bukan hanya pangkat duniawi saja yang kita pikirkan. Bagaimana supaya tingkat keimanan saya, keislaman saya, keihsanan saya selalu berusaha untuk naik. Sehingga kalau dibuat sebuah grafik, maka grafiknya akan selalu menanjak. Kalaupun turun, ya turun dikit lah, terus naik lagi. Iman kan naik dan turun. Tapi jangan sampai turun terus nyungsep. Ya. Jadi turun dikit terus naik lagi terus. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita. Maka hari ini kita akan belajar bukan hanya sekedar menjadi muslim yang ideal, bukan hanya sekedar orang yang bertahan, bukan hanya sekedar menjadi seorang yang defensif, tapi akan berusaha bagaimana menjadi seorang muslim yang aktif, bukan sekedar pasif. Kalau tidak ganggu itu pasif. Ya. Sekedar tidak ganggu, pasif. Akan tetapi kita akan lebih aktif lagi, yaitu bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki sifat keran kebaikan. Bagaimana ketika kita menjadi seorang muslim, betul-betul orang-orang yang ada di sekeliling kita merasakan efek positif dari apa yang kita miliki.
Judul ini terinspirasi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan sahih atau dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada di antara manusia ini yang menjadi kunci kebaikan, dan ada juga di antara manusia ini yang menjadi penutup keburukan. Kunci itu kan untuk buka. Jadi ada orang yang subhanallah dijadikan oleh Allah selalu bisa buka kebaikan dan menutup keburukan. Ini tipe yang pertama. Tipe yang pertama, manusia yang senantiasa membuka kebaikan dan menutup keburukan. Tipe yang kedua, kata Nabi SAW, wa inna minan nasi mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Sebaliknya, jenis yang kedua ini ada manusia yang senantiasa membuka keburukan dan menutup kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada berapa tipe manusia? Dua. Tipe yang pertama adalah orang yang senantiasa membuka kebaikan, menutup keburukan. Tipe yang kedua sebaliknya, senantiasa membuka keburukan, menutup kebaikan. Lalu Nabi SAW menyebutkan ganjarannya untuk masing-masing dari dua golongan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha lil khairi ala yadayhi." Sangat beruntung, surga balasannya untuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah senantiasa membuka pintu kebaikan. Mohon maaf untuk ikhwan, akhwat, harap agak maju ke depan, yang depannya masih kosong. Agak merapat. Banyak saudara-saudara kita yang baru datang. Kalau rapat kan anget, ya, insya Allah. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ulangi, Nabi SAW memberikan ganjaran, menceritakan ganjaran untuk orang-orang yang membuka pintu kebaikan. Kata Nabi SAW, beruntunglah surga bagi mereka yang senantiasa membuka kebaikan, menutup keburukan. Wawailun, celakalah, terancam dengan neraka, liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayhi. Celakalah orang yang dijadikan untuk senantiasa membuka pintu keburukan. Jadi potret muslim mukmin yang ideal adalah dia senantiasa membuka kebaikan dimanapun dia berada. Di rumah dia membuka kebaikan, menutup keburukan. Di kantor dia membuka kebaikan, menutup keburukan. Di masjid dia membuka pintu kebaikan, menutup keburukan. Di mana lagi tuh? Rumah, masjid, kantor. Di mall, Masya Allah, Bismillah. Di mall membuka pintu kebaikan, menutup keburukan. Itu gimana Ustaz buka pintu di mall? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Pendek kata, dimanapun kita berada, di kendaraan, di stasiun, di pesawat, di kereta, di jalan, di RT, di RW, di kampung, dia berusaha untuk senantiasa menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Orang-orang yang seperti ini akan menjadi manusia-manusia yang orang lain kalau duduk di samping dia itu nyaman sekali. Pernah nggak antum merasa duduk di samping orang rasanya tenang? Pernah nggak? Pernah. Sebaliknya, pernah nggak antum merasa duduk di samping orang itu kayak duduk di atas paku? Pernah kan? Pernah. Jadi ada sebagian orang subhanallah, kalau kita duduk di samping dia tuh nyaman, tenang, pengennya berjam-jam.
Tapi ada sebagian manusia kalau kita duduk di sampingnya, baru 5 menit rasanya sudah 5 jam. Inilah orang-orang yang senantiasa menjadi pembuka kebaikan. Ustadz, saya pengen jadi orang yang punya sifat keran kebaikan, membuka kebaikan Ustadz. Gimana caranya? Pada hari ini insya Allah dalam waktu yang singkat ini kita akan mengupas 4 langkah jitu. 4 langkah jitu, 4 apa 5 ya? Lupa saya tadi. Oh 5, maaf, tambahin 1 enggak apa ya? Bonus. Nah, murah-murah. 5 langkah seorang menjadi keran kebaikan. Kita mulai dari langkah yang pertama, dan inilah merupakan pondasi. Tanpa pondasi ini seorang tidak akan pernah bisa menjadi keran kebaikan. Yang pertama, berbekal niat yang benar dan tekad yang bulat. Ini yang pertama. Kita harus punya bekal 2. Apa namanya tadi? Niat yang benar sama tekad yang bulat. Ustadz, niat buat apa Ustadz? Di zaman kita ini yang memilih untuk menjadi keran keburukan ada nggak? Di zaman kita ini yang menjadi keran keburukan ada nggak? Banyak. Bahkan maaf, mungkin dominan, mainstream mereka. Ketika kita menjadi keran keburukan, ketika kita menjadi keran kebaikan, berarti kan kita melawan arus. Yang lainnya pengen ke selatan, kita ke utara. Yang lainnya pengen menutup kebaikan, kita membuka kebaikan. Yang lainnya pengen membuka keburukan, kita tutup keburukan. Ini kan melawan arus. Kira-kira kalau melawan arus banyak godaannya enggak? Banyak tantangan, godaan, cacian, makian. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang ringan. Bukan sesuatu yang ringan. Dan belum tentu kita kuat karena kita adalah makhluk yang lemah. Gimana caranya Ustaz supaya kita kuat untuk menghadapi tantangan dan ujian tersebut? Yang pertama kita harus punya bekal niat. Niat yang benar. Niat yang benar itu apa Ustaz? Mencari ridho Allah SWT. Ente kenapa jadi keran kebaikan? Pengen mencari ridho Allah. Ada sebagian orang nggak kayak gitu. Sebagian orang ente kenapa menjadi keran kebaikan? Ya supayalah bentar lagi kan mau ada pemilihan. Nah, bentar lagi kan ada pileg. Nah, pileg atau pileg. Bentar lagi kan ada pileg. Nah, atau sebagian orang menjadi keran kebaikan karena pengen dipuji. Bu Anu itu Masya Allah baik banget. Nah, kalau nggak ada yang muji, kok nggak ada yang muji ya? Berhenti. Ini adalah orang-orang yang niatnya nggak benar. Kalau orang-orang nggak punya niat yang benar kayak gini, pasti akan gugur. Dan pasti akan kalah menghadapi godaan syaitan. Karena syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jal. Setan bersumpah di hadapan Allah akan berusaha untuk menyesatkan Bani Adam dari arah manapun. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan sesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Subhanallah. Depan berarti arah mana itu? Mana? Sana mana? Utara apa? Timur. Timur, barat, utara ya? Selatan. Selatan, utara. Ya. Dari semua arah. Dari semua arah setan akan berusaha untuk menggoda kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Orang-orang yang setan tidak akan kuasa untuk menyesatkan Bani Adam ada kriteria khusus. Kata Allah Azza wa Jalla, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 42. Dalam surat Al-Hijr ayat 42 Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hambanya yang akan kuat menghadapi tantangan godaan syaitan. Firman Allah Azza wa Jalla, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillah, sesungguhnya hambaku
wahai syaitan, engkau tidak akan bisa punya kuasa untuk menyesatkan dia. Siapakah hambaku itu? Kata para ulama, adalah para orang-orang yang senantiasa takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan survive untuk menghadapi godaan dan tantangan dari syaitan. Ini modal yang pertama nih, niat. Yang kedua apa tadi? Tekad. Bahasa Arabnya apa nih? Tekad yang bulat. Azam. Apa? Azam. Tekad yang bulat. Kenapa Ustaz butuh tekad yang bulat? Iya, karena ini kerjaan ini nggak remeh. Kalau nggak punya tekad yang bulat, menghadapi ujian sedikit, jadinya kayak kerupuk kudanen. Paham nggak antum? Soalnya dari kemarin saya ngisi pengajian nggak keluar bahasa Jawanya, diprotes. Ustaz, saya jauh-jauh pengen dengerin Ustaz ngomong bahasa Jawa, ternyata kok Ustaz nggak ngomong bahasa Jawa. Emang saya kesini suruh ngapain? Kerupuk kudanen, apa artinya kerupuk kudanen? Kerupuk yang kehujanan. Gimana kerupuk yang kehujanan? Melempem. Kalau orang nggak punya tekad yang bulat, nggak punya keinginan yang kuat, menghadapi sedikit ujian langsung mundur dia. Tapi kalau misalnya orang sudah punya azam, sudah punya tekad yang bulat, menghadapi ujian seberat apapun, dia akan menjadi seperti karang di tengah lautan. Diterjang ombak sebesar apapun, dia akan tetap menjadi karang. Ini langkah yang pertama. Apa tadi langkah yang pertama? Berbekal niat yang benar dan tekad yang bulat. Yang kedua, bermodal ilmu. Ini yang kedua, bermodal ilmu. Kenapa Ustadz? Iya dong, kita bisa tahu ini benar, ini salah kalau nggak pakai ilmu. Gimana caranya? Jangan-jangan yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, karena nggak pakai ilmu. Hati-hati, ya. Makanya modal yang kedua, setelah kita punya azam, punya niat, kita harus punya ilmu. Kita kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Tentunya ilmu yang benar, yang dilandaskan di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW dan para ulama Islam. Jadi kita berusaha untuk membekali diri kita dengan ilmu sebanyak-banyaknya, supaya kayak tadi, tidak menjadi orang yang dikiranya dia menutup keburukan, malah menutup kebaikan karena salah sangka. Apa ada Ustadz? Oh ada, dalam Al-Quran Allah menceritakan tipe orang seperti itu. Silakan Bapak Ibu buka dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Yang biasa baca surat Al-Kahfi, hafal nggak tuh? 103 sampai 104. Jangan diurutin dari nomor 1, ntar lama banget. Ada nggak? Saya yakin ada nih jamaah sekalian yang hafal surat Al-Kahfi, cuman mungkin nomor ayatnya nggak hafal ya. Saya awali bunyinya hal nunabbi'ukum. Ayo kelanjutannya. Bil akhsarina a'mala. Ini ayat yang 103. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian ingin aku kasih tahu? Ingin kami kasih tahu orang-orang yang paling rugi amalannya. Subhanallah. Orang beramal kok malah rugi. Itu kan ajib itu. Beramal kok malah rugi. Biasanya kan beramal beruntung. Ini beramal rugi. Hati-hati ini, perhatikan baik-baik. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah engkau, kalian kami beritahu tentang orang-orang yang rugi amalannya. Siapakah mereka? Ayat 104 menjawab, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunianya menyimpang. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ketika di dunianya menyimpang, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Cuman mereka mengira benar. Itu kan lucu itu kan. Salah tapi ngerasanya benar. Itu repot itu ketemu sama orang kayak gitu. Mau diingatkan, dia nggak merasa salah. Ya. Dalam bahasa Arab, maaf ini, dalam bahasa Arab diistilahkan orang-orang yang seperti itu dengan jahilun murakkab. Apa? Jahilun murakkab. Maaf nih ya, jahil itu bahasa Indonesianya apa? Bodoh. Jadi orang bodoh agak mending. Kalau jahilun murakkab itu bodoh kuadrat. Bodoh maaf kuadrat. Gimana itu Ustaz bodoh kuadrat itu? Maaf nih ya. Bodoh kuadrat itu adalah dianya bodoh tapi tidak ngerasa kalau dia itu bodoh. Repot ketemu sama orang kayak gini. Diajarin sampai berapa kali pun merasanya benar. Hati-hati. Makanya langkah yang kedua supaya kita menjadi kunci kebaikan, kita harus bermodalkan ilmu yang benar. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, mengamalkan kebaikan yang sudah kita ketahui. Mengamalkan kebaikan yang sudah kita ketahui. Jadi kalau kita pengen jadi keran kebaikan, ente dulu harus baik. Pengen orang lain soleh, ente dulu berusaha untuk soleh. Maaf ini, Bapak Ibu sekalian, pengen nggak punya anak yang soleh dan solehah? Pengen. Antum sudah soleh-solehah belum? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita pengen anak kita soleh-solehah, kita berusaha untuk jadi orang yang soleh-solehah, supaya kita bisa mentransfer kebaikan yang kita miliki kepada orang lain. Kalau seandainya seorang hamba sudah mengamalkan kebaikan, kemudian dia dakwahkan, orang lain itu akan gampang untuk mengikuti apa yang kita ajak. Lihat bagaimana kesan orang-orang Madinah yang saat itu ada kaum Yahudi. Jadi Nabi kan hijrah, SAW hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, di Madinah kan macam-macam, ya. Ada orang Ansor, Muslim berarti, ada Yahudi, ya, ada orang Yahudi, ada suku Aus, ada suku Khosraj, macam-macam, ada orang musyrikin, macam-macam. Ketika Nabi SAW datang, pada berbondong-bondong datang menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara yang ikut ada seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Bismillah. Kata beliau, ketika orang-orang lagi pada ngerumunin Nabi, saya ikut ngerumun situ. Saya ikut melihat Nabi SAW. Kata dia, faji'tu fin nasi li'anzura ilaihi. Saya pun ikut sama orang-orang pengen lihat kayak apa sih orang yang namanya Muhammad kok heboh banget gitu. Subhanallah, apa yang dia rasakan begitu melihat wajah Nabi SAW. Kata beliau, falamma istabantu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Ketika saya melihat wajah Nabi SAW, begitu saya melihat wajahnya, langsung saya yakin bahwa ini adalah orang yang jujur. Ini bukanlah seorang pendusta. Karena sebelumnya ada isu-isu. Ada isu-isu yang dikembangkan oleh musyrikin Quraisy mengatakan bahwa Nabi SAW tukang sihir, dukun, maaf orang gila, kemudian pendusta. Itu kan isu itu tersebar itu. Ya, provokasi itu tersebar. Akan tetapi Abdullah bin Salam ketika melihat langsung muka Nabi SAW, yakin bahwa ini bukan wajahnya pendusta, ini pasti jujur. Lihat, Nabi belum bicara itu.
belum bicara, baru kelihatan apanya? Wajahnya. Gimana? Antum bisa nggak kayak gitu nih? Nah, jadi baru melihat wajah itu udah langsung adem banget ya. Atau sebaliknya, panas banget ya lihat orang ini. Itu Nabi belum bicara. Apalagi Nabi bicara. Maka lihat kata Abdullah bin Salam, wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala. Dan yang pertama kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Madinah, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, afshus salam. Apa artinya? Tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan sama orang lain. Wa sallu wan nasu niyam, salat malamlah kalian ketika orang-orang lagi pada tidur. Apa ganjarannya? Tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Tambah mantap itu Abdullah bin Salam. Maaf nih, kadang-kadang ada sebagian orang penampilannya kayak Masya Allah soleh banget, begitu ngomong ternyata maaf nih, kadang-kadang ada sebagian orang seperti itu ya. Tapi Nabi SAW mukanya sudah bersih, omongannya, apa yang disampaikan, ajarannya lurus. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena diamalkan ilmunya. Makanya kalau misalnya kita berdakwah, sudah ngajak orang, kok nggak mau-mau, jangan buru-buru nyalahkan orang lain. Mungkin kitanya belum ngamalin, mungkin kitanya yang keliru caranya. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Jangan cuma kerjaannya mencari kambing hitam, mencari siapa sih ya. Dia berusaha untuk introspeksi diri, apa sih sebenarnya kekeliruan saya? Oh, mungkin saya ngajak orang untuk khusyuk, tapi saya sendiri tidak khusyuk. Inilah yang biasa diistilahkan dakwah bil hal. Dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku sendiri kita. Ngajak orang untuk sholat, kita sholat. Jangan sampai menjadi orang-orang yang jarkoni. Ini bahasa Jawa yang kedua. Jarkoni, apa tuh artinya? Ngajar ragelen ngelakoni. Paham nggak? Jadi kita jadi les bahasa Jawa nih. Ngajar nggak mau ngelakoni, nggak mau melakukan. Ini hati-hati nih orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah hadis yang serem kalau kita baca ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u lirrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabuhu fin nar fayaduru kama yadurul himaru birahah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang seorang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ketika sampai di neraka Jahannam, ususnya itu terburai, ususnya itu keluar dari perutnya. Kemudian dia muter kesakitan, seperti keledai yang lagi muter di tempat penggilingan gandum. Jadi orang dahulu kalau menggiling itu pakai tenaga keledai. Jadi entah pakai apa gitu, kayu, kemudian dia keliling gitu. Jadi orang ini keliling terus kesakitan. Subhanallah. Apa gerangan siksaan atau apa gerangan pekerjaan yang dia lakukan ketika di dunia ini? Ketika dia sedang kesakitan, keliling-keliling muter-muter kayak gitu, orang-orang pada datang, fulan, masya Allah, fulan, ente kok bisa kayak gitu sih? Kenapa orang-orang bertanya dengan seperti itu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu ketika di dunia ente paling semangat amar ma'ruf nahi munkar? Bukankah ente ketika di dunia senantiasa ngajak-ngajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita-kita ini dari keburukan? Kok malah ente masuk ke neraka digituin sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata orang tersebut? Kuntu amurukum bil ma'rufi wala atih. Dulu saya ngajak kalian kepada kebaikan, tapi saya enggak melakukan kebaikan itu. Saya ngajak kalian untuk sholat, saya sendiri enggak sholat.
Saya ngajak kalian untuk melakukan kebajikan, saya sendiri tidak melakukannya. Wa kuntu anhaakum 'anil munkari wa ati. Dan dahulu saya mencegah kalian dari keburukan, tapi saya sendiri melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati-hati. Makanya langkah yang kedua, sebelum kita ngajak orang, kita berusaha untuk baik. Ya. Kita ngajak orang untuk ghaddul basar, kita sendiri tidak ghaddul basar. Di luar kita ngajak, ayo tundukkan pandangan mata. Di kamar buka sesuatu yang tidak layak untuk dibuka. Hati-hati. Ya. Ini adalah langkah yang keberapa nih? Yang ketiga. Langkah yang keempat. Setelah kita berusaha mengamalkan kebaikan yang kita ketahui, langkah yang keempat adalah kita berusaha untuk menularkan kebaikan. Ini sudah mulai kita masuk kepada inti ini, menularkan kebaikan. Jadi keran beneran. Jadi kalau orang sudah punya ilmu, jangan puas ketika kita sudah mengamalkannya, akan tetapi kita berusaha untuk tengok kanan, tengok kiri. Siapa di antara saudara-saudara kita yang belum untuk mendapatkan apa yang telah kita dapatkan, alias berusaha untuk mengajarkan kebaikan ini kepada orang lain. Dan seorang tidak akan dianggap beriman dengan keimanan yang sempurna kecuali seandainya dia melakukan hal ini. Rasul SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dianggap beriman kecuali setelah kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Anak tanya, antum dapat hidayah, senang nggak? Senang nggak? Senang, bahagia. Pengen nggak orang lain bahagia? Pengen. Kalau kita nggak pengen orang lain bahagia seperti apa yang kita rasakan berupa hidayah ini, maka kita belum beriman. Siapa dulu Ustaz yang kita garap? Siapa lagi kalau bukan keluarga? Allah pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat ini pertanda dimulainya fase dakwah terang-terangan. Sebelumnya Nabi melakukan fase dakwah sembunyi-sembunyi. Surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 214. Dengan turunnya ayat ini Nabi SAW diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Apa bunyi ayatnya? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga terdekat kamu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dapat ilmu, tebarkan kebaikan di rumah. Yang belum sholat diajarin supaya sholat. Yang belum pakai jilbab diajarin supaya pakai jilbab, bukan jilbab. Apa? Jilbab. Setelah kita punya ilmu, tularkan. Baru tahu nih, ternyata pakai jimat nggak boleh. Ternyata pakai jimat nggak boleh. Tularin sama saudara. Tuh cincin tuh pakai buat apa tuh? Nah, enggak Ustaz, ini buat aksesoris. Oh oke, it's okay, enggak apa-apa. Itu pakai apa tuh? Buat apa tuh? Wah, ini buat kewibawaan Ustaz. Hati-hati tuh. Yang satunya buat apa tuh? Ini buat penglaris Ustaz. Nah itu yang ketiga apa itu? Ini buat pelet. Waduh, ngeri juga itu tiga-tiganya. Kalau jalan kayak gini dia. Udah dapat ilmunya, diajarkan sama orang lain, keluarga kita yang paling dekat. Syukur-syukur diajak ngaji bareng. Wah, indah banget nih ya. Pagi-pagi kayak gini berangkat ayah, ibu, anak, tangga, cucu, kakek. Kalau kakek di sini apa? Engkong. Kalau nenek apa? Nyai. Kok nyai?
Kalau encang apa encang? Paman, Pak D. Ya, kalau bibi apa? Encing. Nah, encang, encing, engkong, apalagi itu. Nyak, babe. Ya. Itu semuanya diajak itu. Masya Allah itu. Pagi-pagi kayak gini kuliah duha. Habis itu refreshing, nggak apa-apa deh. Kuliner apa, nggak apa-apa. Itu kan indah kayak gitu. Ya keluarga kita ajak semuanya. Jangan sampai kita sibuk kemana-mana, keluarga sendiri terbengkalai. Jangan sampai kita sibuk kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, tapi keluarga kita berantakan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berpesan dalam sebuah ayat yang sering sekali kita dengar. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga beres, tetangga kanan kiri. Tetangga kanan kiri. Tetangga kanan kiri beres, yang lain-lainnya. Lingkungan berusaha. Ketika menebarkan dakwah itu berusaha kita, maaf, istilahnya tebar pesona. Gunakan 3S. Apa 3S? Di SPBU kan biasanya ada tuh. Senyum, sapa, salam dulu dong. Salam, senyum, sapa. Ya, 3S. Ketemu sama orang, senyum, salam dulu. Assalamualaikumnya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sapa sama orang. Masya Allah ini dangdutnya keras banget nih. Ini ada radio bagus nih, coba nih, anak cari ini, tuh bagus kan, Quran kan, bagusan mana coba Quran sama dangdut. Enak gitu, bawaannya kan enak. Gak langsung datang langsung babat aja, enggak, bawa pentungan. Ini matiin gak nih? Bogorok. Kita ini berusahalah jadi orang yang betul-betul rahmatan lil alamin. Jadi orang itu kalau melihat kita nyaman. Jangan sampai orang lihat kita itu takut, serem, sangar. Serem, sangar, 3S, apalagi itu. Sadis, astagfirullahaladzim. Aduh, jadi muslim 3S, serem, sangar, sadis, itu ngeri itu. Jangan sombong deh. Tambah ya 3S yang pertama tadi aja, senyum, sapa, salam, sapa, senyum, itu bagus itu. Rahmatan lil alamin. Ustaz, kalau tetangga saya Nasrani gimana Ustaz? Beda agama. Baikin aja. Siapa tahu bisa jadi pintu hidayah. Saya akan bawakan sebuah kisah nyata, subhanallah. Ada seorang ustadz tinggal di suatu komplek, tetangganya Nasrani. Dan dia ini Nasrani yang taat. Setiap Ahad pergi ke gereja. Sering itu ustadznya ketika dia mau berangkat ngisi pengajian, ketemu sama Nasrani tersebut, dia bawa Injil, ustadznya bawa Quran. Selamat pagi Pak, pagi Ustaz. Nah, saling menyapa. Itu sekitar tahun 1998. Saling menyapa. Ketika Nasrani itu sakit, dikunjungi. Ketika tetangganya yang Nasrani itu kena musibah, rumahnya kena puting beliung, Ustadz ini manggil jamaah pengajian, yuk kita bantu yuk. Ya, kita perbaiki bareng-bareng sampai selesai. Dan anaknya dari Nasrani ini juga aktivis gereja. Yang putra gitaris, yang putri vokalis. Lengkap itu dah. Bapaknya rajin ke gereja. Ya. Dan Nasrani ini setiap ada hari raya selalu mengucapkan selamat sama ustadznya. Selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Tapi ketika ada peringatan Nasrani, ustadznya nggak ngasih selamat. Dia bilang, maaf Pak, ajaran saya melarang saya untuk mengucapkan selamat. Tapi saya tetap menghormati Bapak. Kita tetap bertetangga. Saya senang bertetangga dengan Bapak. Nggak tersinggung. Tetap harmonis. Ternyata diem-diem Bapak Nasrani itu ternyata dia mempelajari Islam.
Diam-diam dia tertarik dia. Buka buku-buku tentang Islam. Dan dia juga belajar dari perilakunya Ustadz. Nah itu dia. Kalau ada orang belajar Islam dari perilaku kita, kira-kira gimana tuh? Kabur nggak tuh? Nah ini harus kita cek ini kita. Kalau sampai orang belajar Islam dari perilaku kita, apakah mereka tertarik apa malah kabur? Nah, ini kebetulan Ustadznya Masya Allah. Jadi orang tadi, nasanya tadi dia selain baca buku-buku, dia juga berusaha untuk mempelajari tentang Ustadznya. Pelan-pelan. Pernah suatu saat, kata Ustadz tadi, si bapak itu berkunjung ke rumah. Ketika mau pulang hujan terus. Akhirnya sama Ustadznya diantar pakai mobil. Ketika di mobil itu kakek-kakek itu, bapaknya sudah kakek-kakek. Ketika di mobil itu dipegang tangannya sama Ustadz, sambil Ustadznya berdoa kepada Allah di dalam hati. Ya Allah, ya Hadi, wahai yang pemberi hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada fulan, hambamu ini. Ya Allah, ya terus berdoa. Ketika turun dari mobil, Ustadznya nangis berdoa sama Allah. Gak cuma itu. Ketika lagi di masjid, Ustadznya berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada Pak Fulan, keluarganya, terus berdoa. Sampai datang suatu hari, bersambung. Sampai datang suatu hari, Ustadz ini baru pulang dari masjid. Ternyata di depan pintu rumahnya sudah nunggu bapak itu pakai peci. Dia langsung ngomong, Ustadz, bimbing saya untuk masuk ke dalam Islam. Maka Ustadz itu senang banget, langsung dia dikerangkul, dibimbing. Berapa hari kemudian istrinya, anaknya, semuanya masuk ke dalam Islam. 2002. Dari tahun berapa? 98. Apakah kita sudah melakukan itu? Maka jadilah keran kebaikan. Ini langkah yang keberapa? Langkah yang keempat. Yang terakhir, sebelum yang terakhir. Nah, jadi kita berusaha untuk menjadi keran kebaikan, menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, di sawah, di pasar, ya. Di pasar kita bisa jadi keran kebaikan. Kalau memang kita belum bisa berdakwah kayak Nabi SAW. Nabi kan SAW kalau masuk ke pasar, beliau berdakwah, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ada nggak tuh orang di pasar itu sambil bawa mic gitu, ayo berdakwah gitu? Kayaknya jarang itu. Jadi tontonan malah nanti. Kalau memang kita belum bisa kayak gitu, kita punya lapak di pasar itu, kita punya radio, setel itu radio dakwah, bukan dangdut. Radio dakwah setel, gak usah keras-keras, ya bisa didengar oleh kanan kiri gitu kan. Dakwah dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menjadi kunci kebaikan. Di sawah juga seperti itu, ya. Di perusahaan juga seperti itu, menjadi kunci kebaikan dengan perilaku kita. Di perusahaan menjadi orang yang jujur, ya. Menjadi seorang pekerja yang disiplin, sehingga orang itu tertarik dengan apa yang kita bawa. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin ngaji tapi perilakunya nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Dan inilah sifatnya menjadi keran kebaikan, sifatnya para nabi. Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31. Bagaimana Nabi Isa menjadi keran kebaikan? Surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Firman Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Isa, aku dijadikan oleh Allah senantiasa mendatangkan keberkahan dimanapun aku berada. Di mana-mana itu bawa berkat, ya. Tahu berkat enggak?
Habis kenduri itu dapat berkat ya. Bukan itu. Nah, kalau pengen tahu persis kajian luas tentang ini, silakan tonton kajian yang pernah saya sampaikan, judulnya Agen Berkah. Apa? Agen Berkah. Cari itu di ufid.tv atau cari juga di Insan TV atau cari di YouTube, masukin aja itu Agen Berkah. Insya Allah yang keluar bukan agen herbal, agen berkah. Ya. Gimana kita menjadi agen berkah dimanapun kita berada? Silahkan tonton di sana. Mau download gratis juga, ya, insya Allah. Ini adalah langkah yang keempat. Langkah yang terakhir supaya kita menjadi keran kebaikan adalah memanfaatkan potensi masing-masing. Memanfaatkan potensi masing-masing. Kita belajar, oke, kita belajar. Tapi kan nggak semua kita jadi ustadz, ya nggak? Iya. Nah ini, jangan dipikir kalau kita nggak jadi ustadz terus kita nggak bisa dakwah. Bisa. Siapa bilang nggak bisa dakwah? Ustadz berdakwah dengan ilmunya. Ya. Insinyur, arsitek berdakwah dengan keahliannya. Dokter dengan kepandaiannya, pejabat dengan jabatannya. Ustadz, pejabat emang bisa dakwah? Oh bisa. Bagaimana cara dakwahnya? Kayak anak kasih contoh nih, satu. Di negeri kita jam pelajaran agama di sekolah umum berapa jam seminggu? 2 jam. Kurang apa lebih? Bukan kurang, kurang banget. 2 jam. 2 jam, 1 jam berapa? 40, berarti 80 menit, bayangkan. Ya, dalam 1 minggu, berapa jam tuh 1 minggu? Banyak banget, cuma dikasih 2. Nah ini yang punya kedudukan, punya cita-cita dong. Aneh sebelum tinggal nih kursi yang anget, apa panas tuh? Gak tahu deh, tergantung dia yang ngerasain gimana. Anak sebelum tinggalkan kursi yang ini saya akan perjuangkan insya Allah tahun depan bukan 2 jam tapi 20 kebanyakan mungkin 4 jam minimal ya, nanti tahun berikutnya 8 jam gitu dong. Jadi punya target, saya apa yang bisa saya lakukan di posisi saya ini, posisi saya sebagai bos, posisi saya sebagai direktur, posisi saya sebagai ustadz, posisi saya sebagai ulama, posisi saya sebagai dokter, sebagai insinyur, apa yang bisa saya lakukan? Itu luar biasa itu. Kalau misalnya ada orang mau bikin pondok, datang ustadz, saya siap menyumbangkan ilmu saya, it's okay. Datang seorang saudagar, saya siap menyumbangkan harta saya. Datang toko besi, pokoknya kebutuhan besi dari A sampai Z, aneh yang nanggung. Masya Allah. Datang apalagi tuh? Insinyur. Datang insinyur. Bawahnya seluruh apa namanya itu? Gambar desain. Saya yang gambar, gak usah bayar. Ini sedekah saya. Masya Allah. Dokter datang juga. Nih saya ngapain nih? Pak dokter, kita mau bikin baksos nih. Pak dokter bikin pengobatan massal gratis. Oke, datang dokter. Ya. Apalagi tuh? Tuan tanah. Nah, tuan takur. Ustaz, saya punya tanah nih. Saya kebanyakan pusing nih bikin tanah nih. Ini 100 hektar aja deh. Hebat kan, 100 hektar aja deh. Gak usah banyak-banyak. Masya Allah. Ini kan hebat. Ya. Kalau seandainya masing-masing dari kaum muslimin mengerahkan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan Islam, dahsyat. Ya. Cuman kita sudah mengerahkan atau belum? Itu jadi pertanyaan. Saya tutup kajian kita hari ini dengan sebuah kisah. Kisah seorang dai dari negeri Kuwait. Seorang dai dari negeri Kuwait. Suatu hari beliau pernah berdakwah di pedalaman Afrika. Di pedalaman Afrika. Dengan izin Allah banyak orang-orang Afrika yang masuk ke dalam agama Islam.
Akan tetapi setelah mereka masuk Islam, mereka pada nangis. Nangis kenapa? Bertanya, wahai kaum muslimin, kalian ini selama ini kemana aja? Orang tua kami meninggal dalam keadaan kafir. Kalian ini kemana aja? Kenapa baru datang sekarang? Orang tua kami belum sempat masuk Islam, cuma kami masuk Islam. Nangis orang-orang itu. Nah, ketika mendapatkan ungkapan seperti itu, dai itu dia langsung merasa bersalah. Kemudian mulai detik itu dia mewakafkan tubuhnya, waktunya, hartanya, semua yang dia miliki di jalan Allah Azza wa Jalla. Padahal dia seorang dokter, melanjutkan S2-nya di Inggris, S3-nya di Kanada, spesialisasinya internis. Internis itu apa? Dalam. Dia tinggalkan seluruh pekerjaan itu, kemudian dia wakafkan hidupnya. Dan dia ini punya banyak penyakit komplikasi. Dia diabetes kena, ginjal kena, darah tinggi kena, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Semuanya dia abaikan. Di Afrika ketemu sama binatang buas, cuma hidup di tenda, makannya cuma pisang. Dia berusaha untuk dedikasikan seluruh hidupnya selama 29 tahun. Dengan izin Allah dia mengislamkan 11 juta manusia. 11 juta. Dan dia bikin sebuah lembaga, yayasan sosial yang mengelola 860 sekolah, 3 universitas, 5.500 masjid, bikin sumur 11.000 dan punya kader 40.000 dai. Satu orang bisa mendapatkan seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena luar biasa jasanya, dia dapat penghargaan namanya King Faisal Award. Hadiahnya 2M. Begitu dapat hadiah 2M, langsung dia gunakan semuanya untuk dakwah. Istrinya dapat warisan banyak dari orang tuanya, semuanya dia gunakan untuk berdakwah. Dari mana makannya? Alhamdulillah suami saya punya penghasilan, pensiunan dokter, cukuplah untuk makan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semua di dalam salah satu firman-Nya dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Allah akan mengajari kita dagang. Dagang sama siapa? Dagang sama Allah. Apa perdagangan tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjuang di jalan Allah dengan tubuh dan harta kalian. Apa yang sudah kita berikan? Kita punya duit, kita keluarkan duit. Kita punya ilmu, kita keluarkan ilmu. Kita punya keahlian, kita keluarkan keahlian. Masing-masing dari kita harus memanfaatkan potensi yang kita miliki. Kemudian Allah mengatakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itulah yang lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Sayangnya banyak orang yang enggak tahu. Dia kumpulin duit numpuk buat apa? Kalau bukan untuk sahur kita di akhirat. Kita di dunia 60 tahun, 70 tahun. Habis itu mau kemana? Ke akhirat. Di akhirat berapa tahun? Selamanya. Kadang-kadang untuk modal kita di dunia, kita ngumpulin bisa untuk 7 keturunan.
untuk modal hidup di dunia yang cuma 60 tahun kita ngumpulin sampai cukup untuk 7 turunan. Untuk modal akhirat berapa turunnya? 1 orang aja nggak cukup. Sholat aja cuma seminggu sekali sholat Jumat. Kalau ada kotak lewat yang dikeluarin, usok nyari nih, mana nih duitnya nih? Begitu dikeluarin, keluar yang warna merah, gimana tuh? Masuk nggak nih? Masuk nggak? Masuk deh, masuk ke kantong maksudnya. Cari lagi mana nih? Keluar yang warnanya biru, aduh. Cari lagi yang apa tuh? Gambar pedang. Itu pun dicari yang lecek. Kalau masih ada yang apa namanya? Koin itu dicari tuh yang koin itu. Subhanallah. Berdagang sama Allah kita nih. Kita ini berdagang sama Allah. Kita pengen beli surga pakai receh. Ya kalau punyanya itu nggak apa-apa. Kalau punyanya itu nggak apa-apa. Jadi ada sebagian orang infak. Sekarang receh yang paling kecil berapa? 500. Ada ya? Masih ada. Bismillah. Hah? 100 sudah nggak ada kayaknya. Masih? Masya Allah. Kadang ada orang infak 100 perak lebih besar nilainya dibandingkan orang infak 100 juta. Kok bisa Ustaz? Anak pengen tuh yang 100 perak tuh Ustaz. Dia infak 100 perak karena duitnya cuma 200 perak. Berarti kan dia infak apa? Separuh. Yang punya duit 100 juta, duitnya 1 triliun. Itu nggak ada apa-apa, juga seupil gitu. Nggak ada apa-apanya 100 juta. Kayak orang, maaf ya, hanya sekedar hanya sekedar menghela nafas saja 100 juta. Sek. Bisa jadi yang 100 perak tadi itu bisa lebih gede. Akan tetapi kalau ada orang punya duit 1 triliun, infaknya 100 perak, kayak gitu pengen dagang sama Allah beli surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Wa ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah surga. Kita harus beli surga. Gimana caranya? Tadi beriman, berjuang dengan harta, dengan fisik kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kalian ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan Allah akan kasih kalian rumah di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang sangat besar. Berapa langkah? 5 langkah. Yang pertama, niat yang benar, tekad yang bulat. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, ngamalin. Yang keempat, nularkan. Yang kelima, potensi masing-masing kita kerahkan. Semoga bermanfaat. Kita dengarkan pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Silakan Abu Adam. Jazakallahu khair Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan, langsung saya bacakan Ustaz ya. Silakan. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah di zaman sahabat yang dilakukan setelah kelahiran? Jadi apa yang dilakukan para sahabat ketika kelahiran seorang anak, Ustaz? Apa saja sunnah-sunnahnya? Iya. Setelah kelahiran, yang pertama kali ya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena anak sudah lahir dengan sehat. Kemudian disunahkan menurut sebagian ulama untuk melakukan tahnik. Apa? Tahnik. Tahnik itu ngasih manis-manis. Di mana? Di lidahnya. Ya, kalau punya korma tapi jangan korma kayak gini. Oh, bisa apa? Keselek itu. Jadi korma udah dilembutin, kasih dikit gitu, manis-manisan. Ini tahnik namanya. Menurut sebagian ulama disunnahkan. Kemudian setelah itu biasa hari ke-7, ya hari ke-7 ngasih nama, terus akekah kalau mampu, ya. Kemudian cukur rambutnya ini ditimbang,
dengan emas atau dengan perak, kemudian diinfakkan, ya, diinfakkan seharga timbangan tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini ringkasnya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kondisi saat ini banyak blog dan sebagian orang menghujat pemimpin. Bagaimana cara menjadi keran kebaikan untuk mereka, untuk pemimpin? Oh, pemimpin. Bagaimana menjadi keran kebaikan untuk pemimpin? Sekarang saya tanya antum. Kalau antum bukan pemimpin, kita kan rakyat nih. Kalau kita dijelek-jelekin di depan umum, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Padahal kita rakyat biasa. Gimana kalau pemimpin? Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita berusaha berpikir, ini manfaatnya apa? Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu hanya sekedar untuk meluapkan emosi. Ya, tidak akan mendatangkan kebaikan kalau sekedar untuk meluapkan emosi. Yang ada adalah mendatangkan kebencian. Terus bagaimana Ustaz kalau misalnya pemimpin kita nggak baik? Nasihati. Gimana caranya? Yang baik caranya. Usahakan dinasihati setertutup mungkin. Setertutup mungkin. Kita kan nggak suka juga dinasihati di depan umum. Misalnya nih, ada khotib Jumat. Ya, ayo kita jamaah sekalian, kita berusaha untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu, apalagi sholat subuh. Jangan Pak, kayak Pak ini nih, nggak pernah subuhan nih. Gimana rasanya? Bisa terjadi perang Bratayuda. Ya. Jadi kalau kita aja yang orang biasa dinasihati di depan umum, nggak mau. Apalagi orang punya kedudukan. Maka kita berusaha nasihati serahasia mungkin. Bagaimana caranya? Lewat orang dekatnya kek, atau lewat apalah, segala fasilitas yang bisa kita lakukan, kita berusaha untuk nasihati dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara yang baik untuk kita dan mengajarkan anak-anak menunjuk ke arah yang dimaksud? Apakah dengan telunjuk atau dengan ibu jari dan telapak tangan ke atas? Itu yang pertama. Yang kedua, jika tetangga kita senang memasak makanan yang beraroma tidak sedap dan kita merasa terganggu, padahal itu makanan yang mereka suka, apakah termasuk penyakit hati jika kita terkadang tidak suka dengan hal itu? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Yang pertama untuk anak, ya, anak sama kayak tadi caranya. Dari awal sampai akhir sudah kita jelaskan. Jadi mulai kita belajar, kita ajarkan dengan cara yang baik, sambil ditambah dengan semuanya juga, ditambah dengan doa. Itu memang sangat penting. Ya, tangan ini harus selalu menengadah kemana? Ke atas. Kita berdoa kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita pribadi. Masa sih anaknya ustadz nggak jadi ustadz? Siapa bilang? Ada anaknya ustadz jadi preman, anaknya preman jadi ustadz. Kebalik-balik nih. Ada. Jadi jangan merasa anak sih anaknya ustadz, masa sih nggak jadi ustadz? Anaknya nabi aja ada yang nggak beriman. Siapa tuh? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi Nuh, bayangkan. Kita ini apanya nabi kita nih? Nggak ada apa-apanya sama nabi, itu saja ada yang nggak beriman. Makanya kita jangan terlalu pede. Ya, jangan terlalu percaya diri dengan keimanan kita. Dalam arti jangan terlalu bangga, jangan terlalu sombong, jangan sombong. Tapi kita berusaha untuk terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua masalah apa tadi? Oh ya, kalau misalnya tetangga kita suka masak, bau yang nggak enak, terus hati kita nggak enak, nggak suka, gimana? Apakah penyakit hati? Ya enggak lah. Ya, itu sesuatu yang sifatnya tabi'i. Tabi'i itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Alami. Makanya Nabi SAW menghalalkan dhab. Apa? Dhab itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa? Biawak kegede, kadal kekecilan. Toke apalagi, gak boleh toke itu. Toke malah disuruh dibunuh. Mirip iguana, mirip. Jadi bukan iguana, kalau nggak salah mirip iguana. Jadi nanti cari aja, searching, ya, tanya sama Mbah Google, Bob, keluar itu akan barang itu. Itu Nabi SAW menghalalkan. Kata beliau, walakinni a'afuhu.
Cuman saya ini nggak suka, tabiat saya nggak suka makan top. Jadi Nabi SAW, kalau kita nggak suka sama makanan, baunya nggak apa-apa, wong namanya juga nggak suka, masa mau dipaksain? Apalagi kalau kita suka, insya Allah itu nggak termasuk. Cuman memang di sini harus ada, orang Jawa mengatakan tepo seliro. Apa bahasa Indonesianya? Tenggang rasa. Ya, ada tenggang rasa. Kalau kita udah tahu tetangga kita nggak suka jengkol, ya maka jangan setiap hari jengkol terus. Katanya supaya bau jengkolnya hilang, makan pete katanya. Masya Allah. Ya, harus ada tenggang rasa. Harus ada tenggang rasa. Ya. Baik, Ustaz. Untuk saudara-saudariku, untuk kuesionernya ya dikumpulkan bukan ke depan, tapi dikumpulkannya nanti setelah pintu keluar ya, kepada panitia untuk kuesionernya. Tapi kalau untuk pertanyaan bisa kasih ke panitia, misalnya susah, untuk para akhwat bisa kasih kepada panitia dan akan insya Allah akan dibawa ke depannya dibacakan insya Allah. Oke, selanjutnya Ustaz. Bismillah. Seberapa jauh bakti seorang mantu laki-laki kepada mertuanya di dalam Islam? Mohon nasihatnya. Mohon banget. Itu bukan tambahan dari antum kan? Oh iya. Ya, sejauh mana bakti kita kepada mertua? Mertua. Memang bakti. Kita harus berbakti. Akan tetapi memang mertua itu tidak seperti orang tua level baktinya. Ya. Tapi kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua, kepada mertua. Karena bagaimanapun juga mertua adalah merupakan orang tua dari pasangan kita. Ya. Jadi tetap kita berusaha berbuat baik semaksimal mungkin. Seringkali masalah keluarga salah satu pemicunya adalah kekurang harmonisan antara menantu sama mertua. Hati-hati itu. Makanya disinilah kita harus berbakti kepada mertua kita. Apalagi dia ini mungkin sudah lanjut usia. Di dalam agama kita disuruh untuk menghormati yang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya hubungan sama kita. Dia orang tuanya istri kita. Jadi tetap kita itu dianjurkan walaupun levelnya nggak kayak berbakti kepada orang tua. Tetap berbakti orang tua itu nomor 1 itu sudah. Di antara para manusia itu nomor 1. Jadi tetap kita berusaha semaksimal mungkin mencari ridho dari mertua kita, akan tetapi dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat Islam. Ya, silakan. Bismillah, anak satu daerah Ustadz, anak satu daerah sama Ustadz maksudnya. Ya. Bagaimana menyikapi keluarga yang merasa lebih baik dan lebih berilmu, sedangkan menurut anak masih ada kejahilan kepada dari keluarga tersebut, Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan. Begini ya, semua orang itu kalau dikatain bodoh nggak mau, ya enggak? Ente bodoh, ente marah kan kita kan dikatain gitu. Makanya caranya jangan kayak gitu. Kalau kita tahu keluarga kita, tetangga kita itu kurang ilmu tapi merasa banyak ilmunya, jangan kita katakan bodoh sama dia. Akan tetapi kita berusaha untuk menyadarkan dia bahwa ilmu dia ini masih kurang. Caranya gimana Ustaz? Mungkin kita dengan cara bertanya sama dia. Maaf nih, kayaknya Bapak ini Masya Allah ya ilmunya ya. Sini ada masalah nih, gimana ya penyelesaiannya? Ayatnya di mana ya? Surat berapa ya? Hadisnya riwayat siapa ya? Mohon Pak saya dibantu. Ternyata keesokannya saya nggak tahu Itu kan udah mulai nih. Tensinya udah mulai turun tuh. Besoknya lagi nanya lagi. Ya, nanya lagi masalah yang lain. Jadi dengan cara-cara yang cantik. Kita ini perlu bermain cantik. Ya. Jadi kalau misalnya kita langsung vonis ente bodoh, sulit itu. Atau misalnya kita kasih dia buku, Masya Allah ada buku bagus banget nih. Tolong dong dibaca, siapa tahu di situ ada yang nggak bener. Padahal sebenarnya kita pengen dia baca supaya dia bener gitu loh. Ya, pernah saya lakukan itu dengan beberapa tokoh-tokoh agama mungkin ya, yang saya pengen untuk menyampaikan masukan kepada beliau, tapi usia saya masih jauh di bawah beliau,
beliau tokoh. Akhirnya saya kasih itu punya buku, mohon maaf Ustadz, Kiai, tolong dong ini dikoreksi. Tolong dong ini dikoreksi. Akhirnya baca dia baca. Oh, bukunya bagus, kemarin saya banyak dapat faidah. Alhamdulillah. Berarti yang kita inginkan tercapai. Ya. Makanya kita berusaha bermain yang cantik. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya talabul ilmi Ya. tingkat TK mungkin. Masya Allah. Hehehe. Ada. Karena baca Al-Quran saja tidak mahir tajwidnya. Tapi saya rajin menuntut ilmu, insya Allah. Rajin menuliskannya. Bolehkah saya berbagi ilmu saya untuk teman-teman dan keluarga saya, baik melalui Facebook dan alat komunikasi lainnya? Syukron. Ya. Anda yang sudah punya ilmu walaupun sedikit, bagikan ilmu itu kepada orang lain. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Tapi yang harus diperhatikan di sini, yang disampaikan sesuatu yang sudah ente tahu. Jangan sampai ente nyampaikan sesuatu yang belum ente tahu. Ini kadang-kadang kebalik ini. Orang ilmunya 5 yang disampaikan 10. Enggak benar. Jadi ada sebagian orang, kita kan suruh balighu anni walau ayah. Iya, ente ayatnya berapa? Ayat ente berapa yang mau disampaikan? Ya. Kalau ayat ente banyak, sampaikan banyak. Kalau ayat ente sedikit, sampaikan sedikit sesuai dengan kadarnya. Kenapa? Bahaya kalau misalnya kita nggak punya ilmu, kita nyampaikan. Nabi SAW telah menjelaskan, inna hadzal ilma la yuqbadu intiza'an inna Allah la yantazi'ul ilma min suduril ibad intiza'an min qulubi al-ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini dengan cara mengambil dari hatinya para ulama. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi ilmu ini dicabut dari muka bumi dengan wafatnya para ulama. Kalau ulama sudah wafat, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Kalau ulama sudah pada wafat, orang-orang menjadikan, orang-orang yang tidak berilmu dijadikan sebagai panutan. Fadhallu wa adhallu, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Yang dijadikan panutan yang enggak berilmu itu ditanya, berfatwa enggak pakai ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Ustadz nanya, kalau kita menyuruh kepada orang lain untuk berbuat baik tapi kita tidak melakukan, maka kita akan masuk neraka dengan usus terburai. Jadi percuma dong kalau kita ngajak orang berbuat baik tapi kita tidak. Berarti lebih baik tidak mengajak orang lain kalau kitanya belum menjalankan. Ya. Kalau Anda tidak ngajak orang lain dan Anda tidak menjalankan, Anda salah 2 kali. Sudah enggak ngajak, enggak ngamalin. Kalau Anda mengajak orang, kemudian Anda enggak ngamalin, Anda salahnya cuma 1, enggak ngamalin. Milih yang mana? Milih yang enggak ada salahnya. Ngajak orang lain dan diamalkan. Itu seharusnya. Jadi kita ini jangan mundur. Kalau itu kan namanya mundur. Anak biasanya ngajak orang, tapi anak nggak mengamalkan. Ya udahlah, besok anak nggak usah ngajak aja. Itu namanya mundur. Seharusnya kita maju. Gimana Ustadz majunya? Anak selama ini ngajak orang kayak gini, tapi saya belum amalan. Besok anak akan amalkan. Gitu dong. Ya. Kemudian masalah tadi usus terburai, itu para ulama menjelaskan. Jadi amalan yang apa hukumnya? Jadi kalau misalnya amalan yang hukumnya sunnah, contoh nih puasa Senin Kemis, kita ini punya kekurangan fisik, yang nggak kuat untuk puasa sunnah, tapi kita punya pintu-pintu kebaikan yang lainnya, sholat kita rajin, kemudian sedekah kita rajin. Cuman kita ini kekurangan fisik. Fisik kekurangannya adalah nggak kuat untuk puasa. Kita ngajak orang nih, ayo pada puasa, tapi kitanya sendiri nggak kuat puasa, nggak apa-apa, karena itu ada halangan. Contoh ngajak orang sedekah, tapi nggak punya duit, tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kita katakan, anak nggak punya duit, nggak mau ngajak orang sedekah, nanti usus anak terburai. Kita kan nggak bisanya karena nggak mampu, nggak apa-apa. Lagi pula sedekah hukumnya sunnah. Ya. Jadi dibedakan antara amalan yang hukumnya sunnah sama amalan yang hukumnya wajib. Ya.
Bagaimana kita bisa menjadi muslim ideal apabila lingkungan kita masih belum dengan cara-cara Islami? Justru disitulah kita harus menjadi lilin. Jadi selama ini orang ini kebanyakan menjelek-jelekan kegelapan. Setiap hari menjelek-jelekan kegelapan. Ini dunia ini gelap banget sih. Ente apa yang sudah ente lakukan? Ustaz, saya cuma punya lilin satu. Apa dibandingkan dengan kegelapan dunia ini? Mending ente nyalain. Nanti temannya nyalain lagi. Yang lainnya nyalain lagi. Jadi kita di lingkungan itu jangan menunggu orang lain berbuat, jangan menunggu orang lain berubah, tapi rubahlah diri kita terlebih dahulu. Kita menjadi orang yang baik, orang lain akan tersetrum menjadi orang yang baik. Setelah itu yang lainnya nyetrum lagi sama yang lainnya. Akhirnya lilin-lilin itu semakin banyak, cahaya-cahaya itu akan semakin banyak, sehingga yang awalnya gelap akan menjadi terang benderang. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Bismillah. Ustadz, bagaimana cara atau tips ana agar terbebas dari beban riba seperti asuransi dan yang lainnya? Sementara suami ana belum mau melepaskan atau meninggalkannya. Mohon saran Ustadz. Jazakumullah khairan. Berusaha untuk tetap dinasihati suami semaksimal mungkin dengan cara yang baik, yang tidak menyinggung perasaan beliau, sambil Anda berusaha untuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan usaha yang baru yang kira-kira lebih berkah. Itu yang bisa kita lakukan sama doa kepada Allah Azza wa Jalla dan meyakini sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, saya tinggalkan ini karena takut sama Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Jadi bukan akan diganti yang sama, lebih baik akan diganti sama Allah. Yakin, ini janji ini, masa Allah enggak menepati janjinya? Janji sama Allah, yakin dengan izin Allah Azza wa Jalla Anda akan dimudahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, dosa apa yang digugurkan waktu kita berwudu? Dosa apa yang digugurkan ketika kita berwudu? Para ulama kita menjelaskan seluruh dosa kecuali dosa besar. Seluruh dosa kecuali dosa besar. Para ulama kita mengatakan kalau dosa besar itu dihapusnya dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, apakah seseorang akan diminta pertanggungjawaban nanti apabila dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari di bangku kuliahnya? Dia adalah lulusan sekolah notaris. Syukron. Ya enggak lah, maksudnya itu ilmu agama. Maksudnya ilmu agama. Misal, antum belajar matematika. Ternyata antum ini kerjaannya enggak butuh matematika. Apa ya misalnya enggak butuh matematika? Sales kan butuh ngitung-ngitung. Sopir nggak butuh ngitung tuh. dikit. Nah terus ilmu matematikanya sinus, kosinus, apa itu? Lupa itu. Tangan apa? Itu nggak dipakai, nggak apa-apa. Itu kan bukan ilmu agama. Ya, ilmu agama ya itu harus dipraktekkan. Ilmu dunia kalau nggak kita butuhkan, nggak dipraktekkan nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menjadi muslim yang membuka kebaikan dengan memanfaatkan syarat yang kelima dengan potensi masing-masing, lalu bagaimana dengan artis yang kegiatannya menyanyi, joget-joget, melawak? Apakah keartisannya perlu dicopot atau ditinggalkan? Terima kasih. Dijawab kan nih? Popularitas seseorang kalau dimanfaatkan untuk kebaikan akan menjadi kebaikan. Maka saya anjurkan ya supaya apa yang sudah kita dapatkan berupa ketenaran manfaatkan untuk kebaikan. Gimana caranya Ustaz? Ngajak orang kepada kebaikan. Sambil berusaha untuk merubah sedikit-sedikit kekeliruan-kekeliruan yang kita alami. Dan di sini kita perlu berusaha untuk memahami bahwa orang mendapatkan hidayah itu membutuhkan proses. Coba nanti deh, kalau sudah keluar videonya, kemarin malam saya kan menyampaikan pengajian di daerah Keranggan.
saya kasih judul pengajian, dulu kita juga gitu. Itu judul pengajiannya. Apa judulnya? Dulu kita juga gitu. Cari deh nanti kalau sudah keluar di youfit.tv, nanti kita dengerin bahwa kita ini pernah mengalami masa-masa gelap. Sekarang alhamdulillah sudah agak terang. Yang lainnya masih pada gelap. Ketika kita berubah dari gelap menjadi terang itu kan pakai proses, iya enggak? Iya. Kenapa orang lain enggak boleh pakai proses? Maka dari sinilah kita berusaha untuk menghargai sebuah proses. Kita dahulu pakai proses, orang lain pakai proses. Bukan berarti didiemin, enggak. Kita berusaha untuk menyampaikan, merubah diri sedikit demi sedikit, sehingga betul-betul kita bergandengan tangan masuk ke surga bareng-bareng insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, saya Hasan. Bagaimana cara menasihati keluarga yang tidak begitu tertarik dengan kajian? Dia malah sibuk dengan dunia, sedangkan kita di tempat yang jauh. Terima kasih. Ya, pertama antum harus membuat dia merasa butuh. Kalau dia nggak merasa butuh, dia nggak akan pernah mau. Gimana Ustaz caranya dia merasa butuh? Antum harus berusaha menyadarkan bahwa kita semua mencari sesuatu yang namanya kebahagiaan. Semua dari kita itu mencari kebahagiaan. Muslim, non-muslim, kafir, Islam, mukmin, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, ahli maksiat, ahli ibadah, semuanya mencari satu itu namanya kebahagiaan. Ajak dia untuk berpikir, apakah kebahagiaan itu sudah dia dapatkan? Atau dia baru dapat kesenangan? Beda antara kesenangan sama kebahagiaan. Kalau orang mau senang gampang, pakai obat-obatan. Ada itu obat-obatan yang bisa bikin syaraf-syaraf itu jadi, saraf senang itu jadi bereaksi. Senang dia. Habis itu gimana? Stres. Itu bukan kebahagiaan. Itu kesenangan. Kita tanya, kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu ketenangan batin, ketentraman, hati yang sejuk, ya, keluarga yang sakinah, tentram, mawaddah, rahmah, ya. Ditanyakan itu dulu, gimana sudah merasa tenang? Kalau dia mengatakan sudah bahagia, sudah. Gimana sih ngukur kebahagiaan? Jadi kita ajak dia untuk berpikir, ya. Kita tuntun dia, ya. Setelah dia berusaha, oh kayaknya anak belum bahagia nih. Ini punya nih kunci bahagia. Allah yang ngasih. Dan kalau Allah sudah ngasih ini gak mungkin Allah ini bohong. Ya dijelaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, zikir maknanya luas. Dengan ngaji, dengan belajar ilmu, dengan berzikir subhanallah, alhamdulillah, hati akan tenang. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang tidak mau mengingatku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan mendapatkan hidup yang apa? Sempit. Enggak nyaman. Walaupun orang melihat kita, kelihatannya kita senang dengan kemewahan yang kita miliki, tapi kita enggak bisa bohong sama hati nurani kita. Orang lain boleh menganggap kita bahagia, jangan kita bersandiwara. Hati kita mengatakan kita enggak tenang. Kenapa? Karena tidak mau mengingat Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini baru di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbi, kenapa engkau jadikan aku saat ini buta padahal dulu aku bisa melihat? Maka Allah mengatakan, kalian dulu sudah mendapatkan ayat-ayat, perintah-perintah, diingatkan, akan tetapi kalian bersikukuh di atas kesesatan kalian. Begitulah balasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hukumnya wanita membuka keran kebaikan dengan menjadi pengajar atau trainer yang pesertanya banyak laki-laki daripada perempuan, dewasa atau pegawai, ilmu dunia di mana ada ikhtilat dan sebagainya.
bagaimana sebaiknya berhenti dan pindah jalur? Ya. Pertama, motivasinya sesuai dengan agama atau tidak? Ya, training yang Anda berikan sifatnya duniawi, kemudian menyerempet syar'i atau tidak? Kalau misalnya bagus, sudah sesuai syar'i, tidak ada penyimpangan, maka lanjutkan saja, akan tetapi berusaha untuk membatasi siapa yang diberi training tersebut. Jadi membuat aturan dong. Ya, membuat aturan. Kita ini punya aturan kayak gini-gini. Kode etik saya kalau ngisi gini. Harus ada bargaining. Kalau memang yang disampaikan baik, maka berusahalah bergerak di bidang yang lebih selamat untuk diri kita semua. Jazakallahu khair Ustaz. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, jadi mungkin kita tutup kajian kali ini Ustaz ya. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya, dan saya mohon maaf sekali. Setelah ini saya mau langsung karena ngejar pesawat. Karena ngejar jadwal pesawat, maka bukan saya nggak mau salaman, akan tetapi takutnya ntar salaman lama terus pesawat telat. Ya, saya mohon maaf sekali. Saya bukan dalam rangka untuk tidak mengungkapkan rasa cinta. Saya cinta insya Allah kepada antum semuanya karena Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita dipertemukan di surga Allah Azza wa Jalla. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya serahkan kembali kepada Abu Adam.